Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyyin wa ila hadratin nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil auliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa ila man ajazana, khususan ila musannif kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soge, durung soge nyawa wis mulih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sekalian rahimakumullah, para pemirsa, para penonton dan yang bergabung di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wassa'adah, wassalama wa ni'mata fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita semua di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan rahmat Allah, tetap mendapatkan maghfirah Allah, tetap mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi kekuatan lahir batin untuk terus istiqomah melakukan amal ketaatan di dalam bulan Ramadan yang barokah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-6 yang mana kita akan membahas tentang adab berwudu. Jadi kita membahas adab berwudu. Yang kemarin kita membahas tentang adab bangun tidur. Sekarang kita pada tema tentang adab berwudu menurut Imam Al-Ghazali. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i. Babu utawi iki iku adabil wudu'i, nerangaken tata kramane wudu. Fa idza faragta mongko tatkalane rampung sira minal istinja'i saking istinja saking cewek, fala tatruki mongko ojo ninggal sira asiwaka ing siwaan. Fa innahu mongko sak temene siwak iku mutahhiratun nyucikaken lil fammi maring cangkem, wa mardhatun lan gawe ridha li rabbi maring pangeran, wa muskhitatun lan gawe bendo lisyaitani maring setan, wa salatun lan utawi salat bisiwakin kelawan nganggo siwak iku afdalu luwe utama min sab'ina salatan ketimbang 70 salat bila siwakin kelawan orang nganggo siwak. Waruwiyalan dan ceritaaken an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula lamun ora wedi ingsun an asyuqa
yen to ora gawe repot ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum mongko yekti perintah ingsun hum ing umat kabeh bisiwaki kelawan nganggo siwak fi kulli sholatin ing dalam saben-saben salat wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu den perintah ingsun bisiwaki kelawan nganggo siwak hatta khasitu sehingga wedi ingsun ayak tuba ing yento den fardhuaken alaya ing atase ingsun. Para hadirin ingkang minulya, sekarang kita bahas tentang adab berwudu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita akan pelan-pelan menjelaskan karena tema ini sangat panjang dan sangat luas sehingga nanti mungkin tidak akan rampung, dan jika nggak rampung insya Allah kita rampungkan pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bab tentang adab wudhu ini, ya kan, sebelum kita masuk tentang tema-tema ini, kita akan jelaskan tentang apa itu wudhu, ya. Apa itu wudhu? Nah, wudhu ini itu banyak berbagai pengertian ulama. Yang jelas dalam bahasa pengertian ini adalah suatu ibadah dimulai dari niat membasuh anggota tubuh ya sampai selesai. Ya, ini adalah wudhu secara sederhana. Nah, salah satu pengertian wudhu saya ambil dari pengertian Imam Ibnu Athir Al-Jazari Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, ulama yang wafat tahun 1209 Masehi, yang mana ulama yang bernama Imam Ibnu Athir Al-Jazari As-Syafi'i ini itu mendapatkan sanad kitab Sahih Bukhari dari gurunya Syekh Abdul Wahab bin Hibbatullah Al-Baghdadi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1159 Masehi. Beliau juga kalau tidak salah murid dari Imam Ibnu Ahmad At-Tusi. Beliau juga tidak salah murid juga dari Imam Al-Harani. Beliau juga kalau tidak salah adalah murid dari Imam Ibnu Royan Al-Maksini, dan juga beliau juga murid dari Imam Ibnu Sukainah. Guru-guru beliau ini adalah ulama-ulama besar, ya, ulama mazhab Syafi'i pada abad 11 dan 12 Masehi. Sehingga punya murid yang namanya Imam Ibnu Athir Al-Jazari As-Syafi'i, yang mana beliau itu adalah merupakan ahli hadis, ya. Imam Ibnu Athir ini juga merupakan ahli ilmu Quran. Beliau kalau tidak salah juga merupakan ahli ilmu qiraah. Beliau kalau nggak salah juga merupakan ulama ahli fikih dan usul fikih. Beliau juga ulama ya ahli sejarah, juga ulama penyair dan ahli tata bahasa. Oh, lengkap ya, lengkap. Lah, para hadirin, beliau mengatakan untuk pengertian wudhu ada dua pengertian yang harus kita bedakan. Yang pertama ada istilah al-wudhu, wawunya dhammah. Ada istilah al-wudhu, wawunya fathah. Nah, kalau dalam pengertian al-wudhu itu adalah ya air yang dipakai untuk bersuci. Nah, air yang dipergunakan untuk wudhu itu adalah al-wudhu. Sehingga kalau kita mendengar logo-logo yang ada di sekitar kita itu namanya waduk. Mungkin juga waduk itu berasal dari al-wudhu, yaitu air yang digunakan untuk bersuci atau alat yang digunakan untuk berwudhu. Nah, ini adalah makna al-wudhu atau wudhu. Lah, menurut Imam Ibnu Athir seperti itu. Dan kemudian ada istilah al-wudhu'u, wudhu itu adalah perbuatannya, ya. Itu adalah perbuatannya atau yang diinginkan dari menggunakan wudhu, yang diinginkan untuk perbuatannya. Berarti al-wudhu adalah alat atau air yang digunakan untuk berwudhu,
sedangkan al-wudu adalah perbuatannya. Jadi kalau kita memerintah orang, mengajak orang, ayo wudu itu benar, ya. Ayo wudu. Berarti kita melakukan perbuatan berwudu. Para hadirin rahimakumullah, kemudian pengertian wudu ini juga saya ambil dari Syekhul Islam, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang wafat pada tahun 1449 Masehi. Beliau mengatakan bahwa kata wudu itu dari kata al-wadha'ah. Apa artinya? Al-wadha'ah artinya adalah kecerahan atau kemurnian. Nah, al-wadha'ah juga bisa diartikan bermakna al-hasan atau kebaikan. Juga bisa bermakna an-nadhafah, kebersihan. Nah, ini banyak ulama yang mengartikan kata-kata wudu ini, ya. Nah, para hadirin ingkang minulya, kita sering mendengar kata wudu, kita sering menggunakan kata-kata wudu. Bahkan setiap kita mau sholat kita harus berwudu. Bahkan kita juga disunahkan sebelum baca Quran, sebelum melakukan tindakan-tindakan kebaikan, sebelum tidur, sebelum pergi ke rumah dan sebagainya, ya, kita perlu berwudu. Tetapi jarang orang mengetahui bagaimana sejarah pertama kali disyariatkan wudu. Nah ini, ya. Jadi kita harus paham tentang sejarah bagaimana, ya, wudu ini disyariatkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada umat beliau dan sampai kepada kita. Kalau sejarah sholat mungkin semua sudah tahu, Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian turunnya wahyu juga semua sudah tahu di Gua Hira, ya, dan sebagainya. Tetapi jarang orang itu mengetahui dan memahami bagaimana sih sebenarnya sejarah wudhu pertama kali dilakukan oleh Nabi dan pertama kali Nabi mendapatkan, ya, diajari tentang cara ritual wudhu. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Nah di dalam kitab-kitab sejarah para ulama, ya, itu saya simpulkan ada 3 versi. Nah ini ada 3 versi tentang pertama kali wudhu disyariatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkang pertama adalah menurut Al-Imam Al-Qulyubi, ya, di dalam kitab beliau Hasyiyah Qulyubi ala Syarhil Mahalli ala Minhajut Thalibin. Beliau wafat pada tahun 1659 Masehi, 1659 Masehi. Di dalam kitab beliau mengatakan bahwa wudhu pertama kali disyariatkan atau diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu pada tahun 16 setelah kenabian. Nah ini, jadi tahun 16 setelah kenabian. Nah, bahkan beliau Al-Imam Al-Qulyubi mengatakan bahwa wudhu ini tidak hanya syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi wudhu ini juga merupakan syariat seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Nah, versi yang kedua para hadirin, apa versi yang kedua? Versi yang kedua adalah menurut Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama hadis, ya. Ulama hadis, beliau menukil pendapat Abu Nuaim Al-Isfahani, ya, yang meninggal pada tahun 1038 Masehi. Nah, Imam Al-Baihaqi sendiri itu meninggal pada tahun 1066 Masehi. Nah, beliau menceritakan bahwa wudhu pertama kali disyariatkan itu bersamaan dengan pengajaran malaikat Jibril alaihissalam, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, kemudian beberapa saat kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertemu malaikat Jibril di sebuah gunung di Mekah.
Disitulah kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan bagaimana ritual dan gerakan-gerakan wudhu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus mengajari tata cara ritual tentang gerakan-gerakan sholat. Jadi setelah mengajari tata ritual gerakan wudhu, malaikat Jibril alaihissalam mengajari Kanjeng Nabi gerakan ritual sholat. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad hafal tentang ritual atau gerakan wudhu dan juga ritual atau gerakan sholat, maka Kanjeng Nabi Muhammad pulang ke rumah dan memberikan informasi kepada Siti Khadijah istrinya, dan kemudian Kanjeng Nabi mengajari istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha tentang gerakan wudhu dan gerakan sholat. Nah, ini adalah versi yang kedua. Versi yang kedua. Nah, para hadirin yang kami muliakan, sekarang adalah syariat wudhu pertama kali pada versi yang ketiga. Apa versi ketiga ini? Wudhu disyariatkan ya bersamaan dengan turunnya perintah sholatul maktubah. Sholat 5 waktu berarti bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab. Nah, pada tahun 621 Masehi itu bersamaan dengan turunnya perintah 5 waktu. Kalau Nabi sebelum Isra Mi'raj tetap Nabi sholat, tetap ya. Kemudian resmi perintahnya itu ketika pada malam 27 Rajab atau ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini 3 versi tentang bagaimana wudhu pertama kali disyariatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari cerita-cerita inilah ada salah seorang ulama ahli sejarah ya, yang bernama Profesor Dr. Syekh Jawad Ali yang wafat pada tahun 1987 Masehi. Beliau ulama yang berasal dari India ya. Dia mengajar di berbagai negara-negara tentang Islam, terutama sejarah Islam. Beliau membuat kitab yang namanya Kitab Tarikhus Shalah. Lah, di dalam kitab itulah Syekh Jawad Ali mengutip 2 pendapat ulama besar ahli sejarah. Beliau mengutip pendapat Ibnu Asyur ya, yang wafat pada tahun 1973 Masehi, dan Jawad Ali juga mengutip pendapat dari Imam Hazm yang meninggal 1064 Masehi. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah. Nah, Jawad Ali ini mengatakan bahwa ya perintah wudhu itu sifatnya makiyun fil ardi wa madaniyun fit tilawati. Karena berbagai versi ya, berbagai versi tentang sejarah turunnya perintah wudhu, itu akhirnya beliau menyimpulkan bahwa wudhu itu bersifat maqiyun fil ardi wa madaniyun fit tilawati. Apa maksudnya? Diwajibkan di Mekah, namun diterapkan diturunkan nas Al-Quran di Madinah. Ya, ini adalah kesimpulan beliau. Apa salah? Tidak. Karena masing-masing ulama itu menyimpulkan dengan pemahamannya masing-masing. Nah, para hadirin rahimakumullah, dan menurut beliau apa? Itulah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran wudhu itu ketika di Mekah. Tetapi perintah nas Al-Quran itu turun di Madinah. Ini adalah kesimpulan dari Profesor Dr. Syekh Jawad Ali ya. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa wudhu itu adalah ibadah apa? Ibadah makulil makna. Ibadah makulil makna. Maksudnya adalah ibadah yang dapat difahami alasannya dan banyak hikmahnya. Jadi bisa difahami dan banyak hikmahnya tentang wudhu ini. Dan wudhu ini menurut beliau itu bisa membersihkan zahir dan juga membersihkan batin
dan juga membersihkan kotoran yang dalam jiwa kita dan kotoran di badan kita, terutama terhadap anggota-anggota wudhu kita. Para hadirin rahimakumullah, Syekh Mahfud At-Tarmasi, salah satu guru besar ulama-ulama Nusantara, beliau wafat pada tahun 1920 Masehi, ya, di kitab beliau Hasyiah At-Turmusi, dan juga disetujui oleh pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitabnya Kasyifatus Saja, yang wafat pada tahun 1897 Masehi. Kedua ulama besar Nusantara ini mengatakan bahwa wudhu itu, ya, adalah ibadah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah yang dituntut apa? Dituntut kita membersihkan diri, dituntut kita seperti kita ketika dipanggil raja, seorang raja, kita harus persiapkan semua yang kita siapkan untuk menghadap raja. Begitu juga dengan sholat kita, menurut kedua beliau, adalah ketika kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah kepadanya, maka kita harus siap-siap untuk menyiapkan segala sesuatu agar bisa menghadap kepada Allah. Salah satunya adalah kita disiapkan dan melakukan wudhu. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, wudhu itu adalah merupakan, ya, suatu adab, tidak hanya ilmu, tidak hanya syarat sah sholat, tidak hanya untuk kebersihan, tetapi wudhu juga merupakan salah satu persiapan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, sekarang pertanyaannya yang jarang diketahui oleh kita semua adalah, mengapa wudhu itu kok hanya 4 anggota wudhu yang dibasahi? Apa? Coba. Tangan, wajah, ya, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, apalagi wa mashur ra'si, yang terakhir adalah wa ghuslul rijlaini. 4. Kalau telinga sunnah, ya, telinga sunnah. Nah, pertanyaannya, mengapa yang dibasuh ke 4 anggota badan? Di Quran juga begitu, ya, basuhlah wajah, tangan, kepala, kaki, ya. Itu mengapa? Nah, ini ada sebuah cerita yang menarik para hadirin rahimakumullah. Nah, cerita ini itu berasal dari seorang imam besar di dalam mazhab Syafi'i. Beliau ahli fikih, ya. Beliau ahli fikih yang bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri As-Syafi'i. Beliau mengatakan, mengapa ketika kita wudhu itu membersihkan 4 anggota wudhu, ya, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Menurut beliau, ini terkait dengan peristiwa Nabi Adam alaihissalam ketika masih berada di surga. Terkait dengan Nabi Adam dengan peristiwa pohon buah khuldi. Ya, mengapa dibasuh wajah? Karena ketika itu Nabi Adam alaihissalam itu ketika melihat pohon buah khuldi itu dengan matanya, dengan wajahnya menatap kepada buah khuldi. Ini wajah. Berarti wajah ini penuh dengan kekotoran batin. Yang kedua, Nabi Adam mengambil buah khuldi itu dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Maka tangan ini adalah mengandung kekotoran. Kemudian ada salah satu buah khuldi yang jatuh di kepala Nabi Adam alaihissalam dan kepala juga dibersihkan. Dan yang keempat, ketika mendatangi pohon khuldi, buah khuldi, Nabi Adam berjalan kaki dengan kedua kakinya, maka kaki juga penuh dengan kekotoran. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam. Ini adalah kisah atau cerita dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hadirin rahimakumullah, selain itu juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengatakan bahwa menambahi pendapat dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri
Mengapa hanya 4 anggota wajib dibasuh? Karena beliau mengatakan, karena 4 anggota wudhu itu yang sering melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang wajib kita bersihkan setiap saat, kita sucikan setiap saat dengan wudhu. Ya. Wajah ini saya melihat, ya kan? Ada mata, ada mulut, mata melihat kemaksiatan, mulut penuh dengan kotor, caci maki, ghibah dan sebagainya. Ya, ini kemudian tangan juga gitu dan sebagainya. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, meneruskan pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri, itu beliau mengatakan dengan 4 anggota rukun wudhu itulah yang kemudian anggota-anggota wudhu itu sering dengannya kita melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, sehingga harus dilakukan wudhu setiap saat, terutama ketika menjelang sholat 5 waktu, sehingga kita bersih zahir kita, bersih lahir kita, dan tidak ada kotoran di dalam diri kita. Terus menerus kita melakukan wudhu setiap hari 5 kali minimal. Ini belum wudhu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudhu'i, babu utawi iki bab adabil wudhu'i, nerangaken tata kramane wudhu. Fa idza faragta mongko tatkala rampung sira minal istinja'i, saking istinja, saking cewek. Nah, kalau kita setelah melakukan dari kamar mandi, dari WC, ya, setelah selesai buang hajat, ya, setelah selesai buang air, setelah selesai buang air kecil ataupun air besar, maka kita itu setelah kita cewek, bahasa apa ini saya, membersihkan, ya, membersihkan kotoran, ya, membersihkan najis, ya, dari yang keluar dari depan, ya, atau kubul, juga yang keluar dari belakang atau dubur. 2 jalan. Sabila ini 2 jalan, jalan depan, jalan belakang. Yang keluar itu adalah najis, baik air kencing maupun berak kita itu adalah kotoran. Dan sehingga kita membersihkan air kencing kita, membersihkan berak kita, cewek, istilah Jawa cewek itu adalah istinja. Jadi istinja itu adalah bersuci setelah buang air kecil dan setelah buang air besar. Nah, hukum istinja itu bagaimana para hadirin? Hukum istinja niku wonten kalih, ya. Wonten kalih hukum. Napa mawon? Satu, ada yang mengatakan ulama kita hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Ini jumhur ulama mengatakan wajib. Ketika kita cewek dari buang air kecil dan buang air besar, ini adalah wajib. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Siapa jumhur ulama itu? Ya, maksudnya adalah ini adalah mayoritas pendapat dari ulama mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Malikiyah, dan ulama mazhab Hanabilah atau Hambali. Ini jumhur. Jadi ulama-ulama 3 mazhab itu punya kesepakatan hukum ketika istinja itu hukumnya wajib. Yang kedua, ada yang mengatakan istinja cewek itu hukumnya sunnah. Siapa yang mengatakan ini adalah para ulama Hanafiyah, para ulama Al-Hanafiyah, ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi itu menghukumi istinja adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Sunnah dalam arti menggunakan air, ya, menggunakan air itu sunnah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat dari Syekh Muhammad Qasim, ya, Al-Ghazi, ya, Al-Ghazi, dalam pengarang kitab Fathul Qorib, ulama yang wafat tahun 1512 Masehi. Di dalam kitab Fathul Qorib beliau mengatakan bahwa istinja itu adalah wajib hukumnya untuk menghilangkan najis. Dan kita juga wajib mensucikannya. Ini tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta mangko tatkala rampung sira
minal istinja'i saking cewek fala tatruki mongko ojo ninggal sira asiwaka ing siwaan. Fa innahu mongko satemene siwak iku mutahhiratun nyucikaken lil fami maring cangkem wa mardhatun lan gawe ridho li rabbi maring Gusti Allah wa muskhitatun lan gawe benduk li syaitani maring setan. Muskhitatun lan gawe jengkel ngoten nggih. Wa muskhitatun lan gawe jengkel li syaitan maring setan. Lah para hadirin ingkang minulya, sakarang siwak. Jadi artinya apa? Setelah kita rampung selesai istinja, selesai cewek, sebelum wudhu, maka kita disunahkan untuk melakukan siwak, memakai siwak. Apa itu siwak para hadirin? Ya, siwak itu apa? Siwak atau miswak itu adalah semacam batang atau ranting dari pohon Arab, biasanya ada di negara Timur Tengah. Ya. Atau kata orang-orang Eropa dikatakan sebagai pohon sikat gigi. Ya, pohon sikat gigi. Nah, perlu diketahui para hadirin bahwa siwak ini tidak hanya ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu alat pembersih manusia yang paling kuno adalah siwak. Mengapa? Karena siwak ini sudah sekitar 7.000 tahun yang lalu sudah dipakai oleh bangsa-bangsa Arab kuno, bangsa Mesir kuno, bangsa Romawi kuno, bangsa Yunani kuno. Bahkan ada sejarah yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan siwak adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini banyak informasi tentang siwak, ya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, ya, saking pentingnya dan saking manfaatnya siwak ini, sehingga yang namanya lembaga WHO, Lembaga Kesehatan Internasional, itu pada tahun 1986 yang lalu merekomendasikan penggunaan siwak untuk kebersihan gigi manusia. Nah, ini resmi. Nah, bahwasanya WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, pada tahun 1986 yang lalu sudah memberikan rekomendasi untuk siwak digunakan sebagai alat pembersih gigi. Nah, hukumnya bagaimana siwak itu? Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Fala tatrukis siwaka lan ojo ninggal sira ing siwaan. Jadi dari Nabi, ya, artinya Imam Ghazali itu mengingatkan pada kita semua jangan sampai kita meninggalkan siwak walaupun hukumnya sunnah. Mengapa begitu? Karena nyun sewu, ya, fa innahu mutahhiratun lil fami. Dan sesungguhnya siwak itu adalah mensucikan atau membersihkan mulut. Nah, ini adalah merupakan suatu keterangan yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang dimaksud fa innahu mutahhiratun atau madharatun, ya, itu karena siwak mengandung manfaat yang luar biasa. Contoh adalah, ya, siwak itu bisa membunuh bakteri penyebab penyakit gigi dan gusi. Kemudian siwak itu juga bisa mencegah munculnya plak gigi. Siwak juga bisa menjaga warna putih gigi. Siwak juga bisa mengurangi resiko gigi berlubang dan juga gigi rusak. Dan juga siwak itu mengurangi bau mulut dan juga menimbulkan aroma wangi bau mulut. Dan juga dalam keterangan WHO, siwak itu ada fungsi yang namanya dental floss. Apa itu? Serabut sela-sela siwak, kayak serabut itu bisa masuk ke sela-sela gigi dan membersihkan atau menguatkan terhadap gigi. Nah, yang juga tak kalah pentingnya adalah siwak itu juga bisa menambah produk air liur dan mencegah mulut kering. Dan lain-lain banyak sekali manfaat siwak. Ya. Karena kita tidak tradisi menggunakan siwak di Indonesia yang dengan sikat gigi Pepsodent atau apa itu, ya. Maka kita jarang menggunakan siwak.
Para hadirin rahimakumullah, wa mardhatun lirabbi, lan manfaat siwak itu adalah menyebabkan datangnya ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Loh, ternyata yang kalimat apa? As-siwaku madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi, ternyata ini adalah kutipan dari sebuah hadis Nabi. Nah, dari Aisyah ya radhiyallahu anha ya, ada hadis beliau mengatakan, Nabi mengatakan asyiwaku madharatun wa mardhatun li rabbi. Ini hadis ya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Tabrani. Jadi sahih ya. Ini derajatnya sahih. Riwayat dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa artinya? Siwak itu adalah membersihkan mulut dan juga siwak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa muskhitatun, lan gawe jengkel, lan gawe bendo, lan gawe jengkel li syaitani maring setan. Jadi orang siwakan itu sangat dibenci setan. Orang yang bersiwak itu sangat jengkel. Setan melihat itu jengkel terhadap orang siwakan. Jadi kalau ada banyak orang siwakan itu setan jengkel. Ya lah, jengkel berarti yes, benci, ya. Benci. Para hadirin rahimakumullah. Nah, siwak ini pernah diteliti, ya. Diteliti oleh ilmuwan Islam, ya. Informasinya ilmuwan ini ada yang mengatakan beragama Nasrani, ada yang mengatakan beragama Kristen. Sinten namanya? Namanya adalah ya Yuhanna bin Maskaweh, ya. Yuhanna bin Masaweh. Ya, Yuhanna bin Masaweh atau dikenal dengan Ibnu Masaweh. Tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa beliau adalah ilmuwan Islam. Dan di barat beliau dalam buku-buku barat bukan Ibnu Masaweh, tetapi adalah apa? Johannes Masweh. Loh, wis ado nih. Kalau kita nggak mengenal ulama kita, maka kita akan putus sejarah. Nah, pada tahun 857 Masehi, beliau ini meneliti tentang fungsi dan manfaat siwak. Apa saja penggunaannya dan sebagainya. Nah, kemudian ya, ternyata Ibnu Masaweh ini adalah seorang dokter ternama zaman Khalifah Harun ar-Rasyid sampai pada Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian penelitian beliau diteruskan oleh ulama atau ahli kedokteran yang bernama Hunain Ibnu Ishaq. Ya, Hunain Ibnu Ishaq yang wafat pada tahun 873 Masehi. Tetapi di barat, di buku-buku barat, ya, Hunain bin Ishaq ini dikenal dengan nama Johannitius. Waduh, ya. Nama Hunain bin Ishaq itu di dalam Islam, sejarah Islam, tapi di Eropa waktu itu dirubah namanya menjadi Johannitius. Beliau wafat pada tahun 873 Masehi. Ya. Dia Hunain Ibnu Ishaq ini kalau tidak salah beliau hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Para hadirin rahimakumullah, wasolatun lan utawi salat bisiwakin kelawan nganggo siwak afdalu iku luwih utama min sab'ina salatan ketimbang 70 salat bila siwakin kelawan orang nganggo siwak. Nah, ini adalah keterangan dari Imam Ghazali bahwasannya orang yang sholat pakai siwak, nggak boleh ketika sholat pakai siwak sebelum sholat ya. Kalau orang sholat terus pakai siwak ya batal gerakannya. Maksudnya adalah ketika sebelum sholat itu orang bersiwak begitu. Ya. Nah, ketika kita pakai siwak ketika mau sholat, maka itu kata Imam Ghazali adalah afdhalu min sab'ina sholatan. Ya, bila siwakin lebih baik dari 70 rakaat
tidak pakai siwak. Ini adalah makalah Imam Ghazali ya rahimahullah. Dan ternyata kalau ditelusuri apa benar, karena banyak orang yang mendoifkan hadis ini. Ini hadis doif ya, hadis doif dan sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada hadis riwayat yang dikeluarkan oleh yang namanya Ummu Darda As-Sugra. Ada seorang wanita yang cerdas, ulama perempuan pada zaman tabi'in yang namanya Ummu Darda As-Sugra. Dia wanita cerdas, dia merupakan salah satu santrinya Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Ummu Darda As-Sugra ini juga muridnya Abu Hurairah, juga muridnya Salman Al-Farisi, juga muridnya Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari, juga muridnya Fadhalah bin Ubaid Al-Ansari, dan lain-lain. Ceritanya begini, Ummu Darda As-Sugra ini nama aslinya Huzaimah. Ya, Huzaimah. Beliau adalah istri kedua dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, jadi berarti sahabat Abu Darda punya dua istri. Istri pertama Ummu Darda Al-Kubra, istri kedua Ummu Darda As-Sugra. Nah, Ummu Darda As-Sugra ya atau Hujaimah ini adalah anak yatim yang kemudian diasuh oleh ya Ummu Darda Al-Kubra dan Abu Darda. Karena cerdasnya beliau, maka Ummu Darda yang kecil ini ketika dewasa itu dinikahi oleh Abu Darda. Nah, berarti istri yang pertama itu dinamakan Ummu Darda Al-Kubra dan yang kedua dinamakan Ummu Darda As-Sugra. Nah, kalau kita nggak paham sejarah, ketika ada orang menulis Ummu Darda saja, maka kita harus kritisi itu Ummu Darda Al-Kubra atau Ummu Darda As-Sugra. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, jadi Ummu Darda ini, As-Sugra ini ya, itu pernah menjadi gubernur di Syam ketika era Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang mendampingi ketika jadi gubernur di Syam adalah Ummu Darda As-Sugra. Ya, ini. Kemudian ketika mendampingi Abu Darda menjadi gubernur, Ummu Darda As-Sugra ini orang cerdas, hafal Quran ya, dan juga fasih bacaannya, juga punya ilmu qiraat yang juga fasih. Maka beliau itu sejarahnya pertama kalilah yang membuat halakoh perempuan, yang membuat majelis taklim perempuan yang dimotori oleh yang namanya ya Ummu Darda As-Sugra. Dan dia juga menjadi dosen ya tetap, pengajar atau guru besar di Masjid Besar Damaskus, dan salah satu murid beliau adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah besar, raja besar dalam Islam. Loh, anak rojo menjadi santrinya Ummu Darda ya As-Sugra. Berarti kalau kita dalam riwayat ini kita simpulkan pada waktu itu ya kan, berarti ulama-ulama perempuan atau orang-orang perempuan itu boleh mengajar laki-laki. Terbukti apa? Terbukti Ummu Darda As-Sugra, istri kedua dari Abu Darda, ini mengajar ya ilmunya, dan salah satu santri yang terkenal adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para hadirin yang saya hormati, tidak bisa. Coba kita buka ya. Kita buka kitab Al-Isobah fi Tamyiz Shahabah karangannya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 1449 Masehi. Dalam kitab itu beliau menceritakan, juga memberikan pendapat bahwa ya
ada kurang lebih 1543 ulama-ulama perempuan yang mengajar. Tuh, bayangkan. Pada tahun 1400-an Masehi, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Shahabah mengatakan, menulis bahwa ada kurang lebih 1543 ulama perempuan yang mengajar hadis, yang mengajar Al-Quran, yang mengajar fikih, yang mengajar ilmu qiraah, yang mengajar sastra, mengajar tata bahasa, dan sebagainya. Nah, ini berarti apa? Ternyata tradisi ulama-ulama perempuan pun itu ikut terlibat di dalam peradaban keilmuan pada waktu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh ngajar, itu keliru besar. Karena pada zaman tabi'in, pada zaman Khalifah Umar pun sudah ada guru yang namanya Ummu Darda As-Sugro yang mengajar di Masjid Besar Damaskus waktu itu. Jadi boleh perempuan ngajar. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ada juga menurut riwayat ya Imam Tabrani, salah seorang ahli tafsir juga ahli hadis yang wafat pada tahun 918 Masehi, dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, beliau menceritakan bahwa ada informasi atau riwayat dari Abu Balji bin Abu Sulaim. Abu Sulaim ini pada waktu itu melihat bahwasanya Samurah bin Nuhai, ya, Samurah bin Nuhai, seorang sahabat perempuan ketika zaman Kanjeng Nabi, ya, itu sudah biasa di rumahnya mengajar ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, sudah ada. Ya. Contoh lagi apa? Hafsah binti Sirin, saudara dari ulama besar tabi'in Ibnu Sirin, beliau adalah ulama perempuan yang hafal Quran pada usia 11 tahun. Jadi tidak aneh para hadirin ketika sekarang ini banyak anak-anak usia-usia muda yang kemudian bisa hafal Al-Quran. Karena waktu itu pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, sudah banyak orang-orang, anak-anak yang sudah bisa menghafal Al-Quran pada usia puluhan dan belasan tahun. Kemudian beliau ternyata Hafsah binti Sirin ini adalah ulama perempuan yang ahli Quran, ya, ahli tafsir Quran dan juga mengajar tentang ilmu qiraah. Loh, sudah ada waktu itu ilmu qiraah, ya. Jadi ilmu qiraah, bagaimana membaca Quran, itu sudah diajarkan ya oleh ulama perempuan yang namanya Hafsah binti Sirin, saudara ulama tabi'in besar yang bernama Ibnu Sirin. Ada juga ulama besar ya pengajar agama adalah Salma bin Muhammad bin Al-Jazari atau dikenal dengan Syekhah Ummul Khair. Ini ulama besar ini perempuan. Syekhah Ummul Khair. Beliaulah yang salah satu ulama perempuan yang memegang sanad keilmuan Sahih Bukhari dan juga sanad keilmuan kitab qiraah dan hadis. Beliau mengajar, ya. Banyak sekali. Contoh lagi, apakah ada guru di zaman Rasulullah? Ada. Namanya siapa? Namanya bahkan beliau bertemu dengan Rasulullah dan juga disuruh Rasulullah untuk terus mengajar. Namanya adalah Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah, seorang perempuan. Beliau adalah ahli psikologi, ahli kejiwaan. Beliau adalah ahli kedokteran, ahli ketabiban, dan juga ahli ruqyah dan ahli bekam. Jadi ada perempuan yang namanya Asy-Syifa, ya, Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Lah kemudian salah satu santri dari Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah ternyata adalah Ummu Hafsah binti Abu Bakar alias salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh lagi terakhir, contoh ulama perempuan. Siapa? Sayyidah Nafisah. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu guru terbaik dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari di dalam kita tidak hanya mengenal tentang fikih, juga kita lengkapi dengan sejarah-sejarah yang melingkupi perkembangan ilmu hadis, perkembangan ilmu fikih, perkembangan ilmu qiraah, perkembangan ilmu tasawuf dan sebagainya. Sehingga kita nggak mati kutu, wawasan bertambah. Tidak hanya belajar tekstualitas, tapi juga kontekstualitas, termasuk sejarah. Sejarah adalah bagian dari kesadaran kontekstualitas ilmu pengetahuan yang harus difahami oleh kita agar bisa melengkapi pemahaman terhadap perkembangan ilmu-ilmu keagamaan. Para hadirin rahimakumullah, Ummu Darda As-Sughra ini meriwayatkan sebuah hadis, ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairum min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Jadi Rasulullah itu mengatakan sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, hadis ini terjadi perdebatan para hadirin. Perdebatan, ada yang mengatakan hadis ini hadis sanad hasan, ada yang mengatakan hadis ini adalah sanad dhaif. Tapi tidak ada yang mengatakan maudhu atau palsu. Nah, Ummu Darda ini, ya, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ad-Daraqutni, ya, Imam Ad-Daraqutni, ya. Dan juga Imam Nawawi, ya, menanggapi hadis ini, sholat pakai siwak itu lebih baik 70 rakaat daripada sholat tidak pakai siwak. Nah, Imam Nawawi itu dalam kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis, ya, mengutip pendapat dari Imam Al-Munawi yang wafat 1621 Masehi. Beliau mengatakan bahwa tidak dapat dijadikan dalil tentang hukum, tetapi boleh dijadikan semangat dalam keutamaan amal. Nah, ada dua kubu. Ada yang mengatakan hadis Ummu Darda ini adalah hasan, ada yang mengatakan hadis riwayat Ummu Darda As-Sughra ini adalah dhaif. Yang mengatakan sanad hasan adalah bukan ulama-ulama kecil-kecil. Yang mengatakan ini ulama yang besar-besar, ahli semua. Contoh misalnya, yang mengatakan bahwa sanad ini jayyid atau hasan. Satu misalnya contohnya adalah Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini ulama yang wafat tahun 1497 Masehi. Di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah mengatakan hadis tadi adalah jayyid, bagus. Contoh lagi adalah Al-Imam Al-Mundhiri yang wafat pada tahun 1285 Masehi. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanad hadis adalah hasan. Ada lagi ulama yang mengatakan Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 1505 Masehi. Dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur mengatakan sanad jayyid, bagus. Ada lagi ulama yang bernama Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 1520 Masehi. Dalam kitab Asnal Matolib dia mengatakan sanad hadis tadi jayyid. Loh, yang bicara ini adalah ulama berkaliber luar biasa, ulama besar semua, pangkatnya al-imam semua. Nah, beliau-beliau inilah yang mengatakan hadis sholat pakai siwak lebih baik dari 70 rakaat yang tidak pakai siwak. Ini adalah golongan pertama yang mengatakan bahwa hadis Ummu Darda As-Sughra adalah hasan atau jayyid.
Sedangkan kelompok yang kedua para hadirin itu mengatakan hadis tadi adalah dhaif atau lemah. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat Imam Yahya bin Ma'in, ya, ulama yang wafat pada tahun 847 Masehi dalam kitab At-Tamhid. Juga ada juga ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 1449 Masehi dalam kitab At-Talkhisul Kabir, ya. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah. Bahkan ada dua ulama Wahabi tidak berani mengatakan palsu. Contoh adalah ulama Wahabi yang bernama Albani, ya, yang wafat tahun 1999, dan juga satu ulama lagi Wahabi yang bernama Abdul Aziz bin Bas yang wafat tahun 1999. Oleh Albani wafatnya adalah bulan Oktober, kalau Aziz bin Bas itu wafat pada bulan Mei tahun sama 1999. Kedua ulama Wahabi itu mengatakan hadis ini dhaif. Jadi tidak ada yang mengatakan maudhu atau palsu. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi hadis dhaif seperti itu? Misalnya dhaif, ya. Bagaimana cara menyikapi? Ya kembali kepada para ulama hadis. Jangan kemudian kita menyimpulkan pendapat sendiri-sendiri yang mana kita bukan ahli hadis. Kayak kemarin, ya. Wah, hadis yang maudhu, yang nggak jelas sanadnya, dijadikan sebagai tema besar. Adanya kiamat, ada meteor, ada adukhon dan sebagainya. Dipas-paskan kondisinya. Nah, ini kan salah kaprah, membuat resah umat Islam, membuat kacau umat Islam. Nah, ini hati-hati. Kalau ada ulama yang menggembang-gemborkan sebuah sanad, sebuah hadis yang tidak jelas sumbernya, kemudian menjadi tema gerakan dakwanya kayak bombastis begitu, dan membuat umat Islam itu panik, umat Islam stres agama dan sebagainya, hati-hati. Siapa yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, ya, tapi dia dusta terhadap beliau, hati-hati. Maka kami himbau kepada para umat Islam, kaum muda, ya, karena jangan lagi kita percaya kepada ustadz-ustadz yang bohong seperti itu, yang penuh dengan dusta, fasih lisan dan lidahnya untuk mengucap dalil-dalil Quran dan hadis, tetapi hasilnya adalah menggunakan hadis Nabi dan mengatasnamakan Nabi Muhammad dalam dakwah-dakwanya, tetapi menghasilkan keresahan, menghasilkan kekacauan, menghasilkan stres agama terhadap umat Islam, dan ternyata mereka dusta dan tidak terbukti tentang adanya apa yang mereka konsep dalam tema tentang kiamat ad-dukhon. Nah, kok membahas dukhon barang nih? Balik nang hadis, nang wudu. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hadis dhaif? Ya, balen ulama hadis. Saya ulangi lagi, kalau ada orang mengatakan, loh itu hadis dhaif, tidak boleh. Tunggu dulu. Hadis dhaif menurut siapa dulu? Kita kembali ke ulama mazhab, ulama hadis. Kita banyak ulama hadis kita di dalam mazhab Syafi'i. Begini para hadirin, ya. Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi itu Syekhul Islam, ya. Itu didukung oleh Imam Rafi'i, itu mengatakan begini, ya. Mengatakan begini, bahwa penggunaan hadis dhaif itu boleh dalam perkara fadhailul a'mal, dalam perkara keutamaan amal, boleh. Ini menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah ijma' ulama hadis. Hadis dhaif para hadirin itu bukan hadis palsu, bukan, beda, jauh. Ya, beda. Sekarang ini gencar-gencarnya banyak kelompok yang mengatakan sedikit-sedikit dhaif, ya.
Padahal hadis dhaif belum tentu palsu dan bukan hadis palsu. Menurut ulama mereka dhaif, tapi kita punya ulama yang besar-besar. Imam Nawawi, Hajar Asqalani, Hajar Al-Haytami, Imam Rafi'i, Imam Sya'rani. Banyak ulama-ulama hadis yang terkenal kita pada zaman dulu. Ya. Dan juga menurut Imam Ali Al-Qari, ya, hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Itu dalam kitab Al-Mawdu'at beliau. Bahkan nyon sewu ulama sebesar Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Tabayyinul Ujub itu mengatakan bahwa boleh hadis-hadis dhaif, ya, itu dipergunakan untuk fadhailul a'mal, keutamaan amal. Loh, ini yang ulama Syafi'i. Loh, ada ulama Hambali yang bernama Ibnu Muflih Al-Hambali, ya, di dalam kitab Adabus Syariah yang wafat pada tahun 1362 Masehi, beliau mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dalam urusan fadilah, urusan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Mereka ulama-ulama besar pada zamannya. Mereka adalah orang-orang yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, dan mungkin lebih paham dari kita. Ya. Jadi kembali lagi para hadirin, hadis siwak, ya, hadis sunnah bersiwak itu banyak di dalam hadis Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyat dan ceritakan an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lamun ora wedi ingsun, ya, an asyqa ing yen to ora repot gawe repot ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum mongko yekti merentah ingsun ing umat kabeh bisiwaki kelawan nganggo siwak fi kulli sholatin ing dalem saben-saben salat. Ini hadis Nabi, ya. Ternyata kita telusuri di kitab ini walaupun tidak disebutkan siapa yang merawikan hadis, bisa telusuri ini adalah riwayat Abu Hurairah benar dan ternyata ini hadis sahih karena ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Ini jelas ini hadis. Jadi Nabi itu begini, andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi, ya, maka akan aku perintahkan mereka setiap sholatnya memakai siwak. Kalau tidak memberatkan, itu adalah kanjeng Nabi. Lah, di dalam redaksi hadis yang lain begini, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu'in. Ini redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah di dalam setiap sholat bersiwak, yang barusan adalah di setiap kita wudhu bersiwak. Sama-sama hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi tidak wajib siwak itu. Siwak itu hukumnya sunnah. Ya. Bahkan yang sewu Imam As-San'ani dalam kitab 10 Salam Syarah Bulughil Maram min Jama'i Adillatil Ahkam, ya, ulama yang wafat tahun 1768 Masehi, dan juga menurut keterangan Ibnul Mulakin dalam kitab Al-Badrul Munir yang wafat pada tahun 1401 Masehi, ya, atau Ibnul Mulakin ini kalau di pesantren dikenal dengan Imam An-Nahwi. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan Imam Ibnul Mulakin itu sama dengan Al-Imam An-Nahwi. Nah, kedua ulama ini mengatakan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya
tentang keutamaan siwak ya, itu ada kurang lebih 100 hadis. Loh, bayangkan. Jadi hadis yang menerangkan terkait manfaat dan keutamaan siwak, kata kedua beliau ini adalah lebih dari 100 hadis. Nah, para hadirin rahimakumullah, lah di kitab ini Imam Ghazali mengatakan itu bersiwak sebelum wudhu, ya kan? Bersiwak sebelum wudhu. Lah kalau kita melihat orang ketika kemudian mencuci telapak tangan ya sebelum berkumur, itu mereka siwaan ya siwaan. Loh, bagaimana? Dalam kitab ini mengatakan sebelum wudhu disunahkan bersiwak. Tapi kita juga pernah melihat seorang itu ketika setelah mencuci, membasuh kedua telapak tangan sunnah ya, sebelum berkumur mereka bersiwak. Nah, saya jelaskan para hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya, Syarah Bidayatul Hidayah karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang wafat tahun 1897 Masehi. Beliau mengatakan ada 2 tempat sunnahnya siwak di dalam wudhu. Oh, sama rungokna ini ya, sama-sama belajar. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah itu mengatakan ada 2 tempat sunnah bersiwak di dalam wudhu. Tinggal kita pilih. Kalau kitab Imam Ghazali itu sebelum wudhu ya, sebelum rangkaian wudhu. Nah, ini Syekh Nawawi mengatakan ada 2 tempat ya yang bisa kita gunakan untuk kesunahan ketika bersiwak di dalam wudhu. Pertama adalah pendapat sebelum mencuci 2 telapak tangan, berarti sebelum rangkaian wudhu ya. Nah, itu menurut siapa? Itu menurut Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1546 Masehi, dan pendapat Imam Al-Mawardi yang wafat pada tahun 1058 Masehi. Tak ulangi, pendapat ini mengatakan bahwa bersiwak itu tempatnya, sunnahnya adalah sebelum wudhu atau sebelum mencuci sunnah 2 telapak tangan. Ini yang pertama. Berarti sama dengan pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Nah, pendapat yang kedua para hadirin, apa pendapat yang kedua? Bersiwak dalam wudhu itu tempatnya adalah setelah membasuh 2 telapak tangan dan sebelum berkumur, itu siwaan. Itu boleh ya, boleh. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Sholah, pendapat Imam Ibnu An-Naqib, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga pendapat Imam Asy-Syarbini Al-Khatib ya, Asy-Syarbini, ulama gede kabeh ini. Nah, oleh karena itu ya, jika kita melihat orang sebelum wudhu, sebelum rangkaian pertama cuci telapak tangan sunnah itu mereka bersiwak, maka itu betul. Nah, kalau kita melihat orang setelah nyuci telapak tangan sebelum berkumur kemudian siwaan, maka itu juga betul. Karena apa? Ulama kita sudah menjelaskan tentang 2 tempat kesunahan bersiwak di dalam wudhu. Loh, wis. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kita harus tahu tentang bagaimana menggunakan siwak di dalam wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu den merintah ingsun bisiwaki kelawan nganggo siwak, hatta khasyitu sehingga wedi ingsun ayak tuba ing yen to den farduaken alaiya ing atase ingsun. Jadi Nabi itu khawatir ya, khawatir apa? Siwak itu menjadi sebuah kewajiban atau sebuah kefarduan untuk dia dan umatnya, untuk beliau dan umatnya ya. Nah, ini adalah hadis. Di sini tidak ada, ini adanya adalah wa anhu ya, berarti dari Kanjeng Nabi Muhammad
Nah, kita telusuri hadis ini ternyata adalah hadis riwayat Abu Umamah, sahabat Nabi. Kemudian hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, hadis riwayat Ibnu Hibban, ulama hadis yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Nah, ini orang hebat, Ibnu Hibban ini. Kenapa? Karena beliau selalu melakukan rihlatul ilm, perjalanan kemana-mana dalam rangka mencari ilmu, mencari hadis. Bahkan dalam catatan sejarah, guru-guru Ibnu Hibban itu jumlahnya 2000 orang. Awak dewe durung karuan 10 guru. Wah, beliau punya guru 2000 orang. Kemudian di sharing lagi menjadi 150 guru, ya. Disaring lagi guru-guru yang memiliki tingkat sikoh terpercaya, yang memiliki derajat paling kuat dan punya sanad yang jelas, itu ada kurang lebih 20 guru. Kemudian karena hebatnya ulama Ibnu Hibban ini, beliau melahirkan 2 ulama hadis besar. Siapa? Termasuk Imam Al-Hakim, ya, yang mengarang kitab Al-Mustadrak, dan juga Imam Ad-Daraqutni. 2 ulama besar adalah murid dari Imam Ibnu Hibban. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa, ya, bagaimana posisi siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ajalis, ya, semongko nuli lungguh sira lil wudhu'i krana wudhu mustaqbilal qiblati hale ngadep kiblat ala maudhi'in ing atase panggonan murtafi'in kang dhuwur la yusibaka lan ora ngenai ing sira apa arrosasu nyiprati. Ini. Berarti kita harus kemudian duduk, ya, menghadap kiblat. Ini sunnah, ini adab menghadap kiblat, ya. Berarti kita wudhu diusahakan menghadap kiblat, tapi ini enggak wajib, ini sunnah, ini adab. Kalau misalnya kerannya enggak menghadap kiblat, ya enggak apa-apa, ya. Karena ini adalah sunnah atau adab. Wakul, dan ketika kita mau wudhu, ya, wakul dan ucapkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini adalah adab berdoa sebelum kita melakukan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi duh pangeran kula, a'udzubika nyuwun kula, nyuwun raksa kula ten panjenengan, min hamazati saking godani asyayatin pira-pira setan, wa a'udzubika lan nyuwun raksa kula dhateng panjenengan, Rabbi duh Gusti, ayyahdurun ing yen to teka setan ing kula. Ini adalah sunnah yang harus kita lakukan. Adab-adab inilah yang harus kita fahami para hadirin. Karena siapa tahu walaupun kita tidak bisa melakukan semua adab wudhu, tetapi kita pernah belajar tentang adab-adab itu dan kita memahami adab-adab wudhu itu, siapa tahu ketika kita berwudhu bisa melakukan tahap demi tahap tentang adab-adab wudhu. Dan ini masih separuh, ya, masih separuh. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dengan keterangan sedikit ini bisa memberikan arti yang sangat bermakna di dalam ibadah wudhu kita, dan mudah-mudahan wudhu kita menjadi berkualitas, ya, lillah, berkualitas lillah, hanya untuk Allah, dan mudah-mudahan kita semakin mantap dengan wudhu kita, dan semoga kita semua diberi kekuatan menjadi ahli wudhu, orang yang sering berwudhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sekian dari saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya, kepada diri saya dan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji, yang mendengarkan, yang menyimak dan menonton, dan semua yang terlibat dalam kajian ini, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan manfaat, maslahah, barokah, wa ni'matah, wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasir bihi kamil mahyatil amad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udzu barakatuha alaina wa ala aulatina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.